Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para dewan juri dan para pendengar yang saya kasihi. Salam bangkit dalam ketangguhan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat mengikuti rangkaian acara ALC 2022 yang diadakan oleh Sekolah Bogoraya dengan baik dan lancar. Pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Jennifer Natania Lumbal Toruan, perwakilan dari SMP Regina Pacis Bogor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pandemi Minim Prestasi, Endemi Maksimalkan Prestasi. Saudara dan saudari sekalian, kata bangkit bukanlah hal yang asing di telinga kita, bukan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangkit diartikan sebagai bangun dari tidur atau duduk lalu berdiri. Bangkit juga bisa diartikan sebagai bangun dari keterpurukan, yang artinya keadaan ketika kita yang sebelumnya lemah, putus asa, dan pupus harapan kembali ke situasi semangat dan tangguh lagi. Semua orang tentunya pernah mengalami kebangkitan dari suatu keterpurukan. Pada pidato saya kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana kita sebagai pelajar SMP dapat bangkit dalam keterpurukan. Akan selalu ada dalam ingatan kita kejadian yang terjadi selama 2 tahun terakhir, di mana seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Hal ini dirasakan oleh semua kalangan, termasuk para pelajar. Dan kita sebagai pelajar SMP juga dapat merasakan efek dan akibat yang timbul dari pandemi COVID-19 tersebut. Situasi ini tentunya membuat segalanya berubah drastis. Banyak aktivitas, kegiatan, dan pola hidup yang biasa kita lakukan harus berubah 180 derajat karena situasi ini. Contoh kecil yang sudah kita rasakan dan alami sebagai seorang pelajar SMP adalah berubahnya kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan di sekolah secara langsung, bertemu dengan guru dan menerima pelajaran secara langsung, bertemu dan bermain bersama teman-teman di sekolah, pada saat itu merubah kegiatan belajar mengajar secara langsung menjadi pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan. Tentunya hal ini membuat proses belajar mengajar tidak nyaman karena kita diharuskan untuk mengurung diri di dalam kamar, menatap layar dengan jangka waktu yang lama, dan sulit bagi kita sebagai seorang remaja yang seharusnya banyak bersosialisasi di usia peralihan ini. Menjadi minim kegiatan yang melibatkan sosialisasi akibat peraturan yang ditetapkan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Bahkan, fenomena putus sekolah di usia wajib belajar 9 tahun masih saja terjadi dan justru kasusnya bertambah drastis karena pandemi COVID-19. Menurut data yang diriset oleh Kemendikbud pada tahun 2021, tercatat sebanyak 15.042 siswa SMP yang harus putus sekolah dikarenakan fasilitas yang kurang memenuhi kebutuhan pembelajaran jarak jauh yang harus tetap berjalan karena situasi ini. Misalnya, orang tua yang terkena PHK sehingga tidak mampu memberikan gadget yang menjadi penunjang pembelajaran jarak jauh. Hal ini tentunya
dampak negatif yang membuat kita menjadi putus asa dan pupus harapan untuk masa depan. Dampak negatif yang sangat amat terasa, salah satunya adalah mulai hilangnya nilai kejujuran yang membuat kita kurang percaya diri akan kemampuan yang kita miliki. Contohnya, dalam mengerjakan ulangan secara daring yang kurang pengawasan dari guru dan orang tua, sehingga banyak murid yang melakukan tindakan tidak jujur seperti menyontek atau bekerja sama dengan teman. Dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, kita sebagai siswa dan siswi SMP pasti pernah berada di situasi di mana kita mendapatkan nilai yang kurang memuaskan atau bahkan mendapatkan nilai yang jelek akibat rasa malas belajar atau pengaruh teman yang membuat kondisi kita menjadi tidak percaya diri akan kemampuan kita. Kita sebagai seorang remaja juga pasti membutuhkan hiburan dan rekreasi yang tidak bisa kita dapatkan pada saat itu. Karena pandemi COVID-19 memberikan dampak pula bagi sektor usaha di mana tempat rekreasi dan hiburan lainnya terpaksa ditutup. Hal ini menyebabkan kita sebagai pelajar menjadi penat dan lelah. Belum lagi ada yang mengalami secara langsung dampak dari COVID-19, baik terkena virus COVID-19 secara langsung maupun kehilangan anggota keluarganya akibat virus ini. Hal-hal tersebutlah yang membuat nilai menjadi turun, tidak percaya diri, kehilangan semangat, banyak harapan dan mimpi kita sebagai seorang pelajar SMP yang perlahan-lahan harus hilang. Bersyukur karena situasi pandemi yang terjadi 2 tahun terakhir ini bisa kita lalui dan mulai beralih menjadi endemi. Namun, dampak-dampaknya masih sangat amat terasa. Masa peralihan ini tentunya bukan hal yang mudah bagi kita. Karena pasti ada perasaan nyaman yang kita rasakan selama mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tetapi bukan berarti kita boleh terlena dan terlarut dalam kondisi ini terlalu lama. Kita harus bisa mengembalikan lagi nilai-nilai yang sempat hilang selama masa pandemi dan membawanya lagi ke masa endemi ini. Hendaklah kita mulai dengan langkah yang kecil namun pasti, dengan lebih giat belajar dan melakukan banyak hal positif supaya kita bisa mengumpulkan prestasi sebanyak-banyaknya seperti sedia kala. Karena kita sebagai pelajar SMP adalah aset dan investasi yang dimiliki negara untuk masa depan yang jauh lebih baik dan jauh lebih maju. Ingat, kita merupakan generasi yang menjadi contoh dan panutan untuk generasi penerus bangsa selanjutnya. Maka dari itu, mari kita bangkit. Mari kita bersama-sama bersatu untuk semangat dan tangguh kembali. Karena kita memiliki banyak sekali kesempatan yang tiada pernah habisnya. Pandemi boleh minim prestasi. Endemi harus maksimalkan prestasi. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih banyak. Izinkan saya untuk mengakhirinya dengan sebuah pantun. Penjahit benang membawa peti. Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom dan Namo Buddhaya. Sampai berjumpa di lain kesempatan.